Pemirsa, rencana pemerintah untuk menjadikan Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di dunia mendapat sambutan positif publik. Rekan Anggi Pasaribu akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Anggi. Ya, Rudi dan pemirsa, PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau disingkat BSI tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode BRIS. Dan berikut ini kita akan menyimak datanya. PT Bank Syariah Indonesia (TBK) kode saham BRIS listing di Bursa Efek Indonesia sejak 9 Mei 2018 dan berada di papan utama yang bergerak di sektor keuangan dengan bidang usaha perbankan syariah. 17,29% sahamnya itu senilai 9,09 miliar lembar saham dimiliki PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK, 50,95% saham atau senilai 20,9 miliar lembar saham dimiliki PT Bank Mandiri Persero TBK, 24,91% saham senilai 10,22 miliar lembar saham dimiliki PT Bank Negara Indonesia Persero TBK Divisi PPA, dan 5,05% atau senilai 2,07 miliar lembar saham dimiliki oleh masyarakat. Untuk pergerakan nilai saham BRIS, Rudi dan pemirsa, bisa dilihat di layar kaca Anda, berada di level 2.360 di awal Januari dan sempat mengalami rebound di pertengahan Januari, yaitu berada di level 3.760, kemudian bergerak fluktuatif dan terkoreksi di level 2.290 di akhir Maret, kemudian di awal April pergerakannya cenderung bearish hingga penutupan perdagangan 20 Mei kemarin, yaitu di level 1.925. Demikian informasi seputar saham BRIS. Kembali ke Anda, Rudi, di studio. Baik, terima kasih Anggi. Dan pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Surya Dharma, Kepala Riset Samuel Sekuritas. Mas Surya. Ya, ini kalau kita melihat infografis yang disampaikan rekan Anggi tadi, ini di Januari kalau saya tidak salah itu sempat mencapai sekitar 3.700-an lebih. Dan terakhir ini berada di bawah 2.000 bahkan. Apa yang terjadi? Membacanya bagaimana nih Mas Surya? Ya, pertama kan memang Januari itu kan banyak sekali retail baru yang masuk yang membuat euforia di pasar sehingga banyak sekali harga-harga naik pada waktu Januari kan. Indeks kita kan sempat 6.500 ya pada waktu itu ya. Jadi itu yang membuat memang euforia itu membuat harga-harga saham termasuk BSI juga naiknya cukup tajam pada waktu itu ya. Nah, tapi kembali memang pada setelah itu proses dari mergernya dari BSI ini kan baru berlangsung bulan Februari ya, pada waktu market kembali sudah mulai kembali turun ya pada waktu itu ya. Jadi itu memang yang membuat kenaikan harga itu akhirnya kembali turun ya, karena mungkin orang udah mulai menghitung-hitung sebetulnya valuasi dari si Bank Syariah Indonesia sebetulnya berapa sih dibandingkan yang sebelumnya kan. Kan kalau sebelum merger itu terjadi secara resmi itu kan kita hanya bisa mengira-ngira kan, mengira-ngira book value-nya seperti apa, sehingga price book-nya berapa, itu pada waktu itu memang membuat orang-orang tidak begitu memperhatikan valuasi dari si BSI ini ya. Nah, dengan kondisi seperti sekarang yang retail ini mungkin sudah mulai aktivitasnya mungkin agak berkurang ya kalau dibandingkan Januari, itu mungkin orang mulai lebih balik lagi kepada valuasi ya, cara-cara menghitungnya seperti apa. Ya, ini kalau kita bicara soal support resistennya BRIS ini sepanjang tahun ini kira-kira akan bergerak di rentang berapa Mas Surya? Di level sekarang sebetulnya udah support juga sih kalau saya lihat ya, walaupun valuasi mungkin kita nggak bisa bilang murah juga ya, sekitar 3,5 kali ya price book value ya. Tapi memang kalau kita melihat range-nya ini kan sangat luar biasa kan, dari BRIS ini kan dari berapa tuh, di bawah 200 mungkin ya tahun lalu ya, sampai naik ke hampir ke 4.000 gitu. Jadi sekarang di tengah-tengahnya lah kira-kira kayak gitu ya. Tapi memang setelah adanya merger ini kan melihat ada banyak sekali pembiayaan maupun DPK dari 3 bank pemiliknya itu seperti BRI, Mandiri dengan Syariah dengan BRI yang harus mengkonversi memindahkan kepada si BSI ini kan sekarang kan, terutama yang di Aceh ya, karena adanya aturan kanun ya. Jadi kalau dilihat memang pada waktu full Q dengan setelah mergernya resmi di Februari, terlihat laba bersihnya juga ada peningkatan kan. Padahal kan kalau lihat bank-bank lain kan harusnya kan masih agak turun ya, karena ini memang mergernya itu kan, jadi kita mesti melihatnya itu posisi waktu tahun lalu, waktu masih BRI Syariah doang, sekarang udah dengan kondisi seperti sekarang udah merger ya. Jadi memang ada peningkatan di situ, jadi pembiayaan dan DPK juga kalau dilihat memang growth-nya jadi tinggi ya.
Nah, jadi memang itu mesti kita perhatikan juga apa yang terjadi ya di First Q ini ya. Oke, baik. Menurut Anda akan ditutup di level berapa di tahun ini untuk BRIS? Harusnya sih bisa di atas 2.000 lagi ya minimal ya. Dengan kondisi high-nya di 3980 ya, harusnya sih mungkin ke arah minimal ke 2.500 dulu ya harusnya ya. Tapi memang kita nggak bisa lihat kita harus lihat juga marketnya saat ini yang masih konsolidasi kan saat ini ya. Tapi dengan indeks sekarang di bawah 5.900 dan target saya di akhir tahun 6.500, seharusnya peluangnya juga untuk BSI ini juga cukup tinggi ya. Untuk semester 2 ini ya. Oke. Nah, kalau menurut Anda, Mas Surya Dharma, sebetulnya setelah merger ini apakah berjalan dengan smooth gitu? Atau sebetulnya kan biasanya dalam merger pasti ada beberapa hal yang harus dikonsolidasikan dan segala macam. Nah, Anda melihat merger ketiga bank syariah BUMN ini bagaimana? Lebih smooth sih soalnya karena yang di merger ini kan ketiganya sebetulnya syariah juga ya. Jadi secara culture mungkin lebih gampang ya ketimbang misalnya zaman dulu Bank Mandiri waktu di merge kan mungkin culture-nya ada pertentangan juga ya. Nah dengan syariah, tiga syariah bank ini yang di merger mungkin kalau dugaan saya sih mungkin lebih mudah ya harusnya ya. Baik. Dan kalau dilihat kan memang secara aset kan yang besar kan Mandiri ya, Mandiri ya di antara tiga itu ya, yang paling besar ya. Jadi harusnya sih nggak terlalu problem sih kalau saya lihat ya. Baik. Mas Surya Dharma, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.